sudah melaksanakan 100%. Pada minggu pertama itu sampai 4 jam saja, sampai minggu ketiga, minggu kedua dan minggu pertama kedua itu pada jam sampai dengan jam 4 saja, 4 jam saja. Sedangkan untuk minggu ketiga langsung kita laksanakan proses pembelajaran sebagaimana biasa, normal sebagaimana biasa. Nah, kemudian kita mencoba berdiskusi dengan Pak Kabid dan beberapa kawan kita di dinas dan beberapa kepala sekolah MTKS dan KPS. Kira-kira apa yang bisa kita buat untuk bisa memeriahkan HUT RI ke-77. Jadi kawan-kawan bilang, ya sudah, kalau begitu apa kita bikin semacam pameran. Terus dalam pameran itu ada kegiatan-kegiatan, apakah kegiatan paduan suara, vokal group, atau tarian, fashion show, macam-macam usulnya. Dan kita setuju untuk bikin pameran, dan kegiatan-kegiatan itu untuk lomba itu ada 3. Lomba tarian besok sampai dengan 3 hari ke depan, selesai hari keempat, 5, 6 ya itu fashion show. Kemudian ada dengan paduan suara sampai dengan tanggal 10 ya. Nah, tanggal 11-nya penutupan. Nah, kemudian selingan dari itu ada beberapa kegiatan lain ya, tarik tambang, kemudian lari karung, makan kerupuk. Jadi kita mengingat kembali masa-masa kecil kita dulu, karena yang terlibat dalam lari karung, makan kerupuk dan tarik tambang ini orang-orang dewasa, guru, termasuk saya, Kepala Dinas juga itu. Di sini masing-masing sekretariat bidang-bidang punya tim sendiri. Ya, apa maksud dari kegiatan? Yang pertama, kita menimbulkan euforia, syukur kepada Tuhan bahwa 70 tahun Indonesia sudah merdeka. Ya, kita mengingatkan kembali kita semua, termasuk guru, kepala sekolah, anak-anak didik dan orang tua yang nanti sempat datang untuk melihat anaknya bertanding, berlomba, bahwa negara ini hadir bukan karena pemberian orang negara, tapi karena keringat dan darah, harta itu melahirkan republik ini. Kita selalu mengingatkan supaya jangan sampai kita semua anak didik melupakan sejarah. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, anak didik yang ikut dalam lomba-lomba tari itu, yang tarian itu ada 137 tim. 105 tim itu dari SDNI, kemudian SMP itu sebanyak 32 tim. Kemudian paduan suara juga diikuti oleh anak-anak SD dan SMP, itu ada 63 tim. Yang fantastis adalah lomba fashion show, itu ibu-ibu guru, ada kepala sekolah, ada pegawai di kantor sini, itu ada 194 peserta. Kemudian tarik tambang ada 81 tim. Kemudian lomba lari karung 27 orang. Saya akan lomba dengan Pak Kadin, tapi saya akan for dia 2 langkah baru saya ikut ke depan. Kemudian lomba makan kerupuk itu ada 39. Jadi ini kegiatan-kegiatan teman-teman yang kita lakukan selama kurang lebih 10 sampai 11 hari. Kita ini nomenklaturnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi bukan saja otak, tapi hati juga kita lestarikan budaya. Ya, anak-anak kita memperkenalkan dengan budaya-budaya. Makanya ada tenda-tenda itu ada dari guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada PAUD, ada SMP, ya, ada SMP,
saya bekerja bukan karena orang omong. Orang omong kita kerja, orang omong untuk kita tidak kerja, kita tidak kerja, tidak. Lu mau omong saya kerja, tidak omong saya kerja. Karena kita dinas pendidikan ini kita memang bekerja untuk bagaimana anak-anak didik yang selama ini mereka banyak tidur di rumah. Sekarang kita pukul gong bahwa kita sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan ini pasti kita tidak akan hentikan. Tiap tahun kita akan lakukan, cuma nanti kita lihat, kita evaluasi apakah kegiatan ini terus bisa kita lakukan di sini atau kita harus cari tempat yang lebih luas. Karena kawan-kawan dari guru cukup banyak yang animo untuk ikut, tapi kita punya ruang sangat terbatas, jadi makanya kita bagi-bagi, kita gabung-gabung beberapa sekolah, beberapa PKBM kita gabungkan dari sana. Mungkin ini pengantar dari saya, teman-teman semua. Kalau ada yang mau bertanya, ada di sini Pak Ketua, Pak Otomepo sebagai Kabid Tiddas, Sekretaris Ibu Sherlyn sebagai Kabid Bulan. Jadi pas. Silakan. Berapa banyak sekolah yang dilibatkan? Ya, tadi saya sudah bicara, memang kita tidak wajibkan untuk ikut semua ya. Maksudnya kalau ada sekolah yang dia hanya bisa nari, dia nari. Jadi misalnya untuk tarian ini, ya, untuk tarian itu kan ada 137 tim. SD-nya 105, kemudian SMP-nya 32. Memang tidak semua SD, tidak semua SMP. Kita juga tidak paksakan memang mereka harus ikut. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut mungkin mereka lihat-lihat dulu. Jangan sampai kegiatan ini hanya buang-buang anggaran macam-macam. Ya, kita hargai. Lomba tarik suara misalnya ada 63 tim, ya. Begitu. Dari pemerintah kota sendiri dan pendidikan seperti pesan apa yang disampaikan ke masyarakat. Terus yang kedua, konsep apa yang dipakai acara kali ini? Ya. Terus apakah kolaborasi modern dengan tradisional segala macam? Terus yang dipajak di situ produknya dari mana saja? Ya. Walaupun atau dari sekolah semua atau Bisa satu-satu kalau berbeda jangan lupa. Satu dari apa? yang pertama pesan yang mau disampaikan apa Pak? Iya, kita punya tema kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semua yang kita paparkan di situ semacam kita punya optimisme. Ya, waktu COVID itu kita rasa-rasanya hampir semua ini kita siap-siap mati semua. Wah, ini besok kalau kena COVID pasti mati. Padahal saya juga kena COVID, belum mati juga. Tuhan berkehendak bahwa masih hidup begitu untuk bisa berbuat sesuatu dalam daerah ini. Nah, kita memang menggunakan budaya lokal ya, budaya asli lokal. Jadi anak-anak akan menari itu yang akan dinilai itu bagaimana mereka menggunakan pakaian adat asli. Ya, paduan suara juga mereka akan menyanyi lagu-lagu daerah, lagu nasional, tetapi tetap menggunakan fashionnya itu menggunakan budaya lokal, termasuk dengan fashion show. Ya, fashion show, dan kita minta menggunakan pakaian asli, jadi bukan modifikasi. Kita masuk besok, kawan-kawan yang hadir, kalau memang ada pakaian adat di rumah, menggunakan pakaian adat. Karena Kadis, saya dengan ibu, semua kita besok itu akan tampil dengan pakaian adat masing-masing. Kemungkinan besar saya pakai sapu. Saya ada Flores Timur, tapi mungkin nanti banyak orang yang takut kalau saya pakai itu, karena kan harus ada Flores Timur itu ada tuak ya, ada daun tuak di sini. Ya, kemudian harus pegang parang. Saya punya parang, saya diberikan
baru parangnya itu yang saya dapat itu parang asli yang dia punya mengkilat itu kalau kena lampu itu dia itu turut menyala sama dengan kepala saya. Nah terus masih ada bos produk yang dipamerkan di stand. ya, produk itu kita ambil dari apa yang dibuat oleh guru di sekolah, apa yang dibuat oleh siswa di sekolah. Nah, kemudian ada misalnya SKB itu mereka akan tampil dengan tenunan misalnya. Jadi produk-produk itu produk yang asli dibuat oleh kepala sekolah, guru, ataupun siswa. Garis terkait proyek penguatan karakter Pancasila dalam hubungan dengan 17 Agustus. Nah, itu nanti biar dijawab ketua panitia. Nah, nanti kalau Pak Ketua dong nanti diurusin sesuatu. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Kadis. Jadi tema kita tidak keluar dari tema nasional dalam perayaan 17 Agustus tahun ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan kami turunkan dalam tema kegiatan yaitu menuju siswa yang cerdas dan berbudaya. Selama ini kita lebih menekankan pada kecerdasan dan melupakan budaya, sehingga banyak orang yang cerdas tapi tidak berakhlak mulia. Maka kita mau menyeimbangkan dengan cara tingkatkan kecerdasan otak, kita perkenalkan budaya untuk dia cerdas dan beradaban. Dan karena itu dalam kaitan dengan profil pelajar Pancasila adalah bagaimana dia mengenal budaya dia yang merupakan kristalisasi nilai yang kemudian terakumulasi di dalam nilai-nilai luhur yang kita kenal dengan Pancasila. Jadi bagaimana ketika Bung Karno datang di NTT, di Endre dia menggali budaya kita dan tak kalah merumuskan nilai-nilai Pancasila ikut NTT menyumbangkan dari budayanya. Berbeda tetapi satu. Maka alangkah indahnya kalau ditayangkan di situ ada mulai tenun, sabu, tenun, flores, tenun, adat dan timur, aneka macam-macam lah. Kasana budaya kita yang mana anak-anak mulai mengenal, kemudian bukan sebatas mengenal, mulai mencintai, dan karena mencintai dia merasa memiliki, yaitu melestarikan. Ini kan tujuan kegiatan sebenarnya bagus. Ya, kita di pasar COVID kan. Ya. Tapi kan memasuki tahun ajaran baru. Gimana dengan pendidikan sendiri? Tetap berjalan seperti biasa atau seperti apa? Ya. Karena melibatkan banyak siswa kan. Kegiatan tetap jalan, pembelajaran tetap jalan, maka waktunya diambil jam 4. Dari pagi kantor tetap melakukan pelayanan sebagaimana biasa setengah 8 sampai dengan jam setengah 4. Kita ganti pakaian, masuk di kegiatan. Sekolah mulai jam 7.15, pembelajaran selesai jam 1, mereka siap datang jam 4. Jadi sama-sama jalan, tidak ada dikorbankan.